Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, jumpa lagi di channel Kemal Pasya, sahabat belajar desa buat kalian semua. Sobat Desa semuanya, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu figur yang paling spesial buat saya, karena selama saya berkarir di pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sejak 2014 yang lalu, bahkan sampai dengan saat ini, sosok ini menginspirasi saya dan bahkan menjadi guru buat saya dalam hal menambah pengalaman saya di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di video bincang desa kita kali ini, saya sudah bersama dengan, saya sering panggilnya Bang Haris. Bang Haris ini nanti akan berbagi cerita buat kita semua mengenai bagaimana kiprah Bang Haris di sebuah program yang bernama Kompak, mendampingi Kabupaten Aceh Barat bersama-sama dengan instansi-instansi lain yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Nah, langsung saja Sobat Desa, kita nggak usah pakai lama lagi, langsung saja kita berbincang-bincang santai dengan Bang Haris. Apa kabar Bang Haris? Kabar baik, Bang Kemal, alhamdulillah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, saya sehat juga Bang. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bang Haris di video khusus kali ini. Mudah-mudahan kita bisa cerita banyak ya Bang di video kali ini. Namun sebelumnya kita kan udah lama Bang ya kenalan, kalau nggak salah sejak 2017 ya. Ya. Waktu itu saya masih di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program Bang Haris juga kemarin itu erat kaitannya dengan DPMG Bang ya. Betul. Iya. Dan sebelum kita bincang-bincang dulu, mungkin Bang Haris bisa perkenalkan diri ke Sobat Desa semuanya nih Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Haris, biasa dipanggil dengan Haris. Saya berdomisili di Banda Aceh. Kalau asli saya dari Biren, berkeluarga di Banda Aceh, tinggal di Banda Aceh. Kebetulan tugas yang diembankan ke saya di Kabupaten Aceh Barat, dan di sini saya sudah di Aceh Barat itu sudah sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai sekarang. Ini sudah 5 tahun lebih 1 bulan ya. Lebih tahun. Iya. Kalau riwayat pendidikan, saya tamat di IAIN Arani di Banda Aceh, di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Inggris. Kalau untuk bekerja sebelum saya di program Kompak ini, saya banyak di organisasi kemanusiaan juga setelah tsunami. Yang paling lama itu saya bekerja dengan Muslim Aid yang UK base di London, satu lembaga NGO internasional yang berbasis di Inggris. Terus saya juga sebelum dengan program Kompak ini sempat juga di program Logika dulu, di proyek Logika di bawah AusAid dulu, kalau sekarang namanya di Fed. Terus habis dari program Logika itu saya bergabung dengan IOM, International Organization untuk Migrasi, dan kebetulan saya juga hampir 5 tahun kurang 2 bulan di Aceh Tengah dan Banda Mulia sampai ke Oktober 2016. Jadi dari Oktober, November, Desember itu di Desember ada kesempatan untuk bergabung dengan Kompak. Alhamdulillah masih dipercaya di program ini, dan saya ditugaskan di Aceh Barat. Jadi alhamdulillah sampai sekarang insya Allah. Itu sejak berkarir pertama kali di NGO itu tahun berapa berarti Bang? Yang Muslim Aid itu? Muslim Aid itu sejak tsunami 2005. Sejak tsunami ya? Ya. Berarti langsung di NGO itu lokasinya di Aceh juga? Di Aceh, pernah di Aceh. Habis itu di 2007 saya ditugaskan oleh Muslim Aid di Kamboja, di Phnom Penh. Jadi sempat tugas di luar negeri Bang? Sempat beberapa bulan, hampir setahun juga. Jadi habis itu pulang lagi kemari saya, balik lagi ke Muslim Aid Indonesia sampai 2009. Tapi konsisten terus Bang ya, dari NGO, dari beberapa NGO, terus di program Kompak ini juga kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri ya Pak? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau dukungan dari pemerintah Australia untuk pemerintah Indonesia terutama untuk Aceh itu sebenarnya udah dari tsunami. Jadi itu udah kerjasama yang sudah berkelanjutan. Kalau kita lihat pantai barat ini Bang, dulu ada IEPRD Logika yang banyak membangun kantor desa ya. Kalau Bang Kemal masih ingat tuh kantor ya, desa, balai desa itu, dan juga disupport oleh program AusAid dulu sebelum berganti nama. Banyak juga support untuk sertifikat tanah bagi korban-korban tsunami. Jadi sebenarnya kan sudah program kemitraan Indonesia Australia ini sudah berjalan lama. Ya. Dengan Indonesia juga sudah berjalan lama, dan apalagi dengan Aceh yang sejak tsunami itu sudah eksis. Ya, saya juga sempat lihat dulu banyak
support buku-buku administrasi pemerintahan desa dari Betul. AGD Logika. Betul. Saya pernah lihat dulu waktu saya kerja di Arongan, Bang. Di Oke. Arongan Bali, kecamatan dampingannya Kompak juga ya, Bang. Betul. Terus kita fokus ke Kompak nih, Bang, sekarang. Jadi sejak Abang bertugas di Kompak berarti efektif 2017. Ya. Itu langsung di Aceh Barat ya. Langsung di Aceh Barat. Program Kompak ini spesifiknya gimana bentuknya, Bang? Jadi gini, Bang Kemal, Kompak ini adalah sebuah program yang dirancang oleh kerjasama antara pemerintah Australia dengan Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menjalankan pelayanan dasar, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan juga membuat satu stimulus bagi pengembangan ekonomi lokal dengan sumber daya alam yang ada di masyarakat gitu. Kompak ini singkatan berarti, Bang ya? Betul. Kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan ya. Jadi disingkat dengan Kompak. Nah, jadi jangan salah Bang Kemal, karena ada ketika kita bicara sama orang, ada yang masih ingat Hari Kompak dulu. Kalau Hari Kompak itu program dengan program bangun rumah dengan World Bank dulu. Oh, itu beda lagi ya, Itu Bang? beda. Itu nama programnya. Dan begitu juga banyak orang yang menyebutkan NGO, padahal Kompak ini bukan NGO, tapi ya nama program dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Ada juga yang sebut LSM gitu ya, Bang? LSM, betul. Udah makin jelas nih, Dan dari kiprah Kompak di Indonesia ini, Bang, dan khususnya di Aceh sendiri ada berapa kabupaten yang jadi dampingan Kompak? Ya, kalau di Aceh sendiri ada 3 kabupaten dampingan Kompak, yaitu Aceh Barat, Birun, dan Benua Beria. Oh, berarti nggak semua, Bang ya? Nggak semua. Ini kan tergantung dari agreement antara pemerintah Aceh, pemerintah Indonesia, dan pemerintah Australia. Dulu dengar-dengar dipilih daerah-daerah itu dan kecamatan-kecamatan serta desa-desa atau kampung-kampungnya itu berdasarkan kriteria kemiskinan juga ya, Bang? Betul. Jadi itu kan berangkat dari studi etnografik Bapeda Aceh 2014-15 kalau nggak salah. Saya belum bergabung dengan Kompak. Jadi kalau ketika saya bergabung, kabupatennya sudah ada. Jadi ketika kita bincang dengan manajemen, saya tanya informasi dengan manajemen, itu sebenarnya kan pemerintah Indonesia dan Australia itu menyetujui sebuah program namanya dengan provinsi ini. Untuk pemilihan kabupaten itu ada diskusi antara Bappenas sebagai steering committee untuk program Kompak ini dengan Bapeda masing-masing provinsi. Karena kalau di Indonesia ada 7 provinsi, Papua Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTB, Lombok. Gitu. Kalau di Aceh Barat ini pun cuma 1 kecamatan, Bang ya? 1 kecamatan sebagai model sebenarnya, Yeah. Karena kan Kompak kan resource ini terbatas. Saya sendiri punya admin sendiri, jadi ada 2. Jadi walaupun yang kita lakukan itu di 1 kecamatan sebagai model, itu sebenarnya kan untuk kadang-kadang ada yang langsung berefek ke 1 kecamatan tersebut. Ada juga yang regulasi yang kita buat di tingkat kabupaten itu berefek ke kecamatan lain di seluruh Aceh Barat gitu. Jadi 1 sampel itu hanya model saja yang kita bangun untuk kita bisa memperluas ke kecamatan-kecamatan lain di Aceh Barat. Menarik sekali. Saya sangat ingat Sobat Desa ketika saya pertama kali jumpa dengan Bang Haris, ada 1 program yang dijalankan di Kecamatan Arongan Lambale itu berupa klinik gampung, Bang ya? Klinik gampung, dan saya pada saat itu juga pada saat tugas di DPMG, mungkin Bang Haris masih ingat. Betul. Ada inovasi Sagot Timang ya? Dan saya sebenarnya juga udah pernah mewawancarai Bang Haris, Sobat Desa, dan Sobat Desa mungkin bisa lihat videonya di channel saya yang ada di sini. Jadi menurut saya inovasi Sagot Timang ini sangat bagus dan sangat akan bisa membantu masyarakat kampung, terutama dalam berdiskusi, bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di penggunaan dana desa. Dengan adanya interaksi via internet, via email dan sebagainya, bisa lebih memudahkan bagi Pak Kesi atau perangkat kampung dalam berdiskusi apapun tentang penggunaan dana desa dengan DPMG, dan ini juga mendekatkan pelayanan antara kampung dan BPM. Kalau dari Kompak sendiri kita sangat mendukung, dikarenakan juga di Kompak sendiri juga akan melakukan salah satu hal yang serupa yang kita namakan klinik kampung yang pusatnya di kecamatan. Jadi klinik itu juga pada dasarnya
juga menjadi hal seperti Pusako Timang ini tempat pembelajaran, tempat berdiskusi, tempat bertanya jawab antara masyarakat kampung, pemerintah kampung dengan para pendamping lokal dan dan pihak kantor camat yang berwenang dengan dana desa tersebut. Kemudian Bang Haris, terkait dengan program Kompak yang ada di Aceh Barat terutama yang berkaitan dengan desa atau kampung kan. Ya. Selama saya bertugas di TPMG dulu sampai dengan sekarang juga yang walaupun saya udah keluar begitu, tapi saya juga pernah merasakan dampaknya itu cukup terasa buat saya Bang Haris dan terutama buat kawan-kawan yang ada di desa. Karena banyak program-program yang sudah dikembangkan gitu ya bersama dengan pemerintah daerah, kemudian organisasi perangkat daerahnya juga banyak yang terlibat di sana. Yeah. Seperti misalnya klinik kampung yang ada di Arung Alam Bali itu, Bang Haris, itu seru juga. Kemudian ada program-program lain. Itu prosesnya gimana tuh Bang berjalan bersama dengan Pemda waktu memunculkan program-program itu? Jadi sebenarnya ketika awal kita Kompak masuk di Kabupaten Dampingan, ini kan kita melihat sebenarnya kan Kompak bukan membawa program baru. Iya betul. Dia bukan membawa program baru seperti LSM yang punya program ini. Bahkan Kompak ini hanya mendukung kerja-kerja pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah dalam sebenarnya kan target utama itu dalam mengentaskan kemiskinan. Iya. Caranya kan macam-macam Bang. Iya. Jadi caranya bukan mengentaskan kemiskinan itu bukan hanya memberikan support modal bagi masyarakat, tapi juga ada tata kelola pemerintahan yang bagus, yang bisa diakses oleh publik, baik dengan akses layanan dasar, kesehatan, pendidikan. Itu kan pola-pola yang diciptakan untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau kita bahas itu akan panjang gitu kan. Tapi intinya kalau kita bicara tentang pelayanan dasar, saya rasa semua pemerintah kabupaten atau ASN di Indonesia itu sudah sangat paham. Jadi ada layanan dasar kita berikan kepada masyarakat, gunanya untuk mendukung juga dia dalam pengentasan kemiskinan. Contoh aja satu, ketika layanan dasar untuk pendidikan, anak-anak bisa sekolah dari keluarga kurang mampu, dia bisa dapat pekerjaan yang layak. Itu kan akan balik lagi kepada keluarganya kan, itu hal yang umum yang terjadi di masyarakat kita. Jadi itu salah satu cara-cara dalam membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Sedikit saja Bang, karena mungkin kita panjang ya bisa cerita rincian programnya. Beberapa capaian-capaian antara pemerintah daerah dengan Kompak yang sudah dijalankan selama ini apa aja kira-kira Bang?